Oke, selamat pagi semuanya. Ya, anggap saja bilang pagi ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dengan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, Mr. Putra sih berharap kabar kalian baik-baik saja ya di sini semuanya. Karena kali ini Mr. Putra untuk kedua kalinya pada minggu ini akan membimbing kalian dalam sebuah meeting, tapi mapelnya berbeda. Kalau yang pertemuan sebelumnya itu mapelnya itu reception. Nah, yang sekarang itu Mister akan mengisi mapel reservation. Di mana sebelumnya Mister sempat bilang kalau yang akan ngajar itu adalah Miss Titin duluan, tapi berhubungan dengan Miss Titin berhalangan hadir, jadi Mister Putra yang duluan ngajar, seperti itu. Nggak masalah sih. Informasinya kurang lebih ya mirip-mirip aja, cuma cara penyampaian aja yang berbeda dikit seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Mister ingatkan sekali lagi ke kalian kalau tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melanjutkan isi materi dari Miss Ade, Bu Ade atau Miss Ade kalian sebut ya, yang sebelumnya. Jadi ya sebelumnya kita sudah bahas tentang beberapa jenis reservation, kemudian tugas dan tanggung jawab dari reservation, and then pengertian dari amendment sama cancellation, and then sama SOP kalau nggak salah, SOP dari amendment itu sudah dijelaskan sama Miss Ade. Jadi kali ini tujuannya kita untuk mengetahui beberapa method of reservation sama system of reservation. Di sini juga Mister akan bahas ngulik-ngulik sedikit reminding seperti itu tentang materi yang diajarkan sebelumnya oleh Miss Ade. Oke, kita brainstorm sedikit seperti biasa. Ada Mister Putra, pasti ada quiz. Seperti itu yang saya jawab, dapat poin. Udah siap? Anggukkan kepala. Wih, siap angkat tangan. Cindy Ayu ini udah top, udah kayak gitu ya. Oke, reservation ya, reservation kelas 12. Dimulai dari easy question nih. Easy ya. Apa yang dimaksud dengan reservation section? Raise your hand. Wih, sepanen. Udah banyak banget nih. Oke, Mister cek dulu. Oke, Mister ambil Mang Ayu Trisnawati. Silakan di-unmute dulu. Baik, selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Niko Mang Ayu Trisnawati dari kelas 12 AP6. Oke. Reservation section adalah salah satu bagian yang terdapat di Departemen Front Office yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pemesanan kamar yang dilakukan sebelum tamu tiba pada periode tertentu. Oke, ada tambahan lagi, Mayu? Dan reservation juga menangani request pada tamu pada saat tamu memesan kamar, seperti ada special request yang nantinya reservation memberikan informasi kepada reception. Oke, good. Thank you, Mayu. Silakan di-mute lagi ya. Oke, jadi udah bagus banget ya jawaban dari Komang Ayu Trisnawati tadi dari AP6 ya. Ada yang punya pendapat berbeda? Oh, Bella ya. Silakan di-unmute, Bella. Menghilang. Oke, nggak jadi kalau gitu ya. Jadi single answer kalau gitu ya. Jadi benar banget itu jawaban dari Mang Ayu Trisna tadi ya. Jadi reservation section itu adalah salah satu section yang berada dalam front office department, di mana section tersebut bertanggung jawab dalam menangani pemesanan kamar yang terjadi biasanya sebelum tamu menginap, seperti itu. Selain pemesanan kamar yang ditangani oleh reservation section itu juga ada beberapa terkait tentang fasilitas-fasilitas tertentu. Misalkan nih, ada beberapa reservation terkait lunch atau dinner, seperti itu bisa juga reservation section yang menangani.
Ada juga beberapa yang menyewa fasilitasnya aja, misalkan spa yang ada di hotel itu reservation juga menangani. Biasanya selain room yang ditangani oleh reservation section, mereka itu untuk guest-nya itu biasanya request-nya itu by email biasanya, seperti itu. And then ada yang tahu nggak sebutan untuk reservation section itu apa sih? Sebutan untuk reservation section. Ayo, pertemuan sebelumnya itu banyak banget yang angkat tangan. Sekarang kok nggak ada yang angkat tangan? Nah, partisipannya sedikit sih. Ayo, coba aja, salah nggak apa-apa. Ayo, sebutan untuk reservation section, petugasnya. Apa? Ayo. Amel, oke, Amel angkat tangan. Coba Amel, di-unmute. Good morning, Mister. Morning. Sebutan untuk petugas dari reservation section adalah reservationist. Good, reservationist. Silakan di-mute lagi ya. Oke, jadi terjawab ya. Sebutan dari reservation section itu adalah reservationist. Tambah IST aja, sama kayak reception itu ya, tambah is aja belakangnya. Atau beberapa juga ada yang menyebut reservation clerk, seperti itu. CLERK. Ada yang menyebut seperti itu, tapi most of people in hospitality menyebutnya itu reservationist, seperti itu. Good. And then, kalau nggak salah itu Miss Ade sempat bahas tentang tugas dan tanggung jawab dari seorang petugas reservationist. Ada yang bisa memberikan 2 contoh? Apa saja tugasnya? Oke, Cynthia Yuni, silakan. Dia raise hand di sini ya. Silakan. Di-unmute ya. Pagi, Pak. Pagi. Dengaran? Oh, Cynthia Dewi nih ya. Aduh, Mister salah lihat ya. Silakan, Cynthia Dewi. Kenalkan, nama saya Anuprisya Cynthia Dewi dari kelas 12 sampai 8. Iya, silakan Cynthia Dewi. Tugas dari reservation section yaitu yang pertama, menjual produk hotel dengan cara melakukan kredit penjualan. Yang kedua, mempromosikan produk dan fasilitas hotel. Yang ketiga, menerima pemesanan kamar yang ada dalam daftar tunggu atau waiting list. Yang keempat, memproses perubahan pemesanan kamar kamu. Oke, udah lebih dari cukup itu ya. Thank you Cynthia Dewi, silakan di-mute lagi. Bagus sekali ya. Ada 4 jawaban tadi diberikan oleh Cynthia Dewi. Yang keempatnya itu semuanya benar, bagus sekali. Jadi beberapa contoh itu diberikan melakukan penjualan kamar itu dengan teknik-teknik tertentu. Kemudian mempromosikan fasilitas-fasilitas hotel. Sudah tadi. Dan ada 2 lagi yang sudah disebutkan tadi. Ada lagi yang lainnya? Selain pendapat dari Cynthia Dewi tadi, udah bagus banget tuh jawabannya. Bella. Oh, nggak jadi. Oh, jadi. Oke. Silahkan. Silakan Bella, di-unmute. Pagi, Pak. Pagi. Jadi, berapa lagi, Pak? Bebas. Tadi udah terlanjur Bebas. Ya. Oke. Menjalin hubungan baik dengan tamu hotel. Oke, menjalin hubungan baik. Melakukan antisipasi terhadap kebutuhan dari tamu, semisal special request. Oke, menangani Terus, antusias tamu. melakukan proses perubahan reservasi kamar ataupun pembatalan reservasi, amendment or change reservation. Oke. Terus, melakukan pencatatan terkait metode pembayaran yang telah diatur sesuai dengan jenis reservasi. Oke, good. Mencatat reservasi. Terus, membuat laporan reservasi. Ya, membuat laporan reservasi. Sambil nyatet tuh padanya.
Melakukan pengarsipan data reservasi kamar secara benar dan terpercaya. Asik, terpercaya ya. Oke, thank you Bella. Silakan di-mute lagi ya. Oke, jadi dokumentasi atau pengarsipan itu juga penting tadi disebutkan. Good, itu semua udah benar tuh jawabannya. Next, apa lagi yang dibahas sama Miss Ade ya? Jenis-jenis reservation deh sekarang, jenis-jenis reservation. Tunggu sebentar, cek dulu. Oke, sekarang Yuli Astuti, silakan. Di unmute dulu ya. Morning, Mister. Morning. Seperti yang dijelaskan oleh Miss Ade minggu lalu, jenis-jenis reservasi itu ada 6. Yang pertama, new reservation atau pemesanan baru yang baru oleh tamu. Yang kedua itu ada amendment reservation or change reservation. Itu reservasi yang memerlukan perubahan. Kemudian confirmation reservation yaitu reservasi yang sudah dikonfirmasi oleh tamu dan tidak ada lagi perubahan. Kemudian cancellation reservation yaitu reservasi yang di-cancel oleh tamu atau pembatalan pemesanan. Kemudian yang kelima garansi reservation yaitu reservasi yang disertakan dengan garansi atau memiliki jaminan. Kemudian yang terakhir yaitu non-guaranteed reservation, yaitu reservasi yang tidak memiliki jaminan. Hey, good. Keenamnya itu udah benar ya, Yulia Astuti. Silakan di-mute lagi. Baik, Mister. Oke, jadi udah terjawab ya di sini. Kalau ada total 6 jenis-jenis reservation ya. Oke, Mr. Next sekarang. Mister lanjutkan sedikit tentang membahas materi dari Mr. Putra ya. Oke, ini udah dijawab tadi. Mister nggak usah itu jelaskan lagi. And then tugas-tugas dari petugas reservation NIS udah juga dijelaskan. Tapi ada beberapa yang belum tadi ya. Misalkan, nih Mister tambahkan, salah satu tugas yang penting dari seorang petugas reservation NIS membaca logbook. Nah, pernah dengar istilah logbook nggak? Anggukkan kepala kalau pernah ya. Logbook. Nah, ada yang tahu logbook itu apa? Nah, dapat kuis lagi nih. Coba. Udah ada yang recent, 3 orang. Mister cek. Bella paling pertama ya. Silakan, Bella. Apa itu logbook? Logbook adalah buku yang berisikan catatan kegiatan dari reservationist selama reservationist tersebut bertugas. Yang bisa dijadikan panduan untuk handover untuk shift selanjutnya. Oke, good. Silahkan di-mute lagi, Bella. Benar sekali ya jawaban dari teman kalian tadi, Bella dari AP9 ya, kalau nggak salah tuh. Jadi tadi jawaban Bella tentang logbook adalah buku yang digunakan sebagai riwayat-riwayat kejadian atau catatan-catatan penting yang disertakan oleh petugas reservationist yang sedang in charge agar bisa diberikan handover atau biasanya disebut dengan pemberian tugas kepada section yang berikutnya. Seperti itu. Jadi seorang petugas reservationist akan menulis catatan-catatan penting di logbook tersebut. And then kalau dia sudah selesai shift kerjanya, jadi shift kerja yang berikutnya itu agar dapat menindaklanjuti apa yang sedang ditulis di sana, seperti itu. Semestinya sih kalian udah semua pada tahu ya, karena udah pernah training seperti itu. And then kita lanjutkan. Ini lagi tugas dari seorang petugas reservationist, menghitung persediaan kamar. Ini penting sekali ya. Kenapa? Karena jadi kalau kita sudah menghitung persediaan kamar dari awal, jadi untuk kedepannya kita bisa ngasih tahu nih ke section resepsionisnya. Nanti kalau ada tamu yang ingin memesan kamar walk-in seperti itu, dia bisa memberikan kamar yang tepat seperti itu. Biar kalau udah overbooking, kita nggak usah jual seperti itu.
And then menyiapkan peralatan, tadi udah dijawab juga sama Bella, good tadi. And then menghandle pemesanan kamar, baik melalui telepon, email, fax email, tadi udah juga. Mengisi formulir udah dijawab tadi juga. And then next, membuat slip, ini formulir juga masuknya ya. Udah, seperti itu. Menata, nah menata ini juga penting, menata area kerja ya. Kalau lebih simpelnya Mister katakan di sini. Karena kalau area kerja seorang petugas reservationist itu nggak rapi sama sekali, itu akan berantakan kerjanya. Dalam artian, ngambil misalkan reservation form, kita bingung ngambil di mana. Kemudian ngambil reservation slip di mana, itu kebingungan. Jadi, menata area kerja kalian itu sangat baik. And then mengecek secara rutin hunian kamar. Jadi ya sama kurang lebih seperti mengecek ketersediaan kamar, agar kita bisa tahu untuk hari berikutnya berapa yang bisa kita jual, seperti itu. And then handling complaint. Nah, di sini mungkin kalian berpikir yang handling complaint itu pasti dari petugas resepsionisnya. Yang nggak selalu ya. Dalam artian apa nih? Pernah nggak kalian dengar istilah kayak trip advisor kayak gitu? Pernah dengar? Atau booking.com yang kayak itu, Agoda yang seperti itu. Traveloka itu sering tuh kelihatan di televisi. Jadi, kalau tamunya biasanya memesan melalui agen-agen tersebut, travel agent tersebut, biasanya tamu itu komplainnya jarang directly to reception, kayak gitu. Jarang. Karena mereka lebih sering memberikan komen atau feedback pada travel agent tersebut. Misalkan, pada booking.com, mereka langsung komen tuh di sana, misalkan kalau mereka komplain. Jadi yang menangani tersebut atau yang melihat terlebih dahulu adalah seorang petugas reservationist. Jika komennya positif, biasanya langsung reservationist yang komen, seperti yang balas komennya. And then jika komennya itu masih masuk nalar, maksudnya komplainnya itu masih masuk nalar, masih bisa kita pahami dan kita bisa kasih argumentasi untuk menyangkal komplain dari tamunya, itu biasanya petugas reservationist yang langsung membalas. Tapi kalau reservationistnya kewalahan, itu baru diberikan atau diserah tugaskan kepada FU manager, seperti itu biasanya. Bisa dipahami? Anggukkan kepala kalau bisa, gelengkan kalau enggak. Oke, thank you. Next, kita lanjutkan menjalin hubungan kerja. Ya, ini udah pada tahu nih pasti ya. Staf apapun, nggak hanya di reservation. Entah di section lain atau departemen lain, kalau nggak bisa menjaga hubungan kerja, kita akan nggak bisa kerja dengan baik, seperti itu. And then, nih, mendengarkan briefing. Nah, waktu training kalian sempat ikut briefing nggak? Anggukkan kepala kalau sempat, gelengkan kalau enggak. Briefing itu skala kecilnya meeting ya. Kalau briefing itu dilakukan setiap hari, setiap pergantian shift, seperti itu. Sementara kalau meeting itu akhir bulan gitu biasanya. Nah, kalau briefing intensnya kita membahas tentang job desk yang harus kita lakukan pada hari itu atau hari berikutnya atau pada shift berikutnya, seperti lebih jelasnya. Apa yang perlu di follow up, seperti itu. Ini perlu dokumentasi koresponden tadi udah dijawab, mempersiapkan special request udah juga tadi dijawab. Oke, good. Next, kita bahas tentang metode pemesanan kamar atau method of reservation. Ini mungkin kalian sudah sempat dengar nih, ada dua method of reservation, itu direct reservation sama indirect reservation. Ada dua nih, direct sama indirect. Dari kata direct, kalau kita salin ke bahasa Indonesia itu kan artinya langsung ya. Dalam artian, guest yang memesan langsung datang ke hotel, seperti itu. Contohnya udah pasti itu walk-in guest, itu gampang kita menebak ya, walk-in guest. Mereka itu datang untuk memesan, langsung tinggal, seperti itu. Itu direct reservation namanya. Sering nih muncul di ulangan, prepare. And then yang indirect, nah ada in depannya berarti tidak secara langsung. Nah, jadi maksudnya apa nih? Mereka di sini sebagai tamu memesan kamarnya itu menggunakan sarana tambahan atau media komunikasi. Nah, menggunakan media komunikasi. Contoh, media komunikasi yang sering digunakan oleh tamu. Nah, ini Mister perlihatkan. Telepon, ini udah sering nih, kalian pasti tahu nih. And then letter atau surat. Nah, ini pasti kebingungan kalian. Kok bisa lewat surat tamu memesan kamar?
pada zaman dahulu ya, old gitu ya, old pada zaman old kayak gitu. Jadi tamunya itu memesannya itu lewat surat karena belum ada peralatan elektronik. Jadi tamunya ngirim surat jauh-jauh hari sebelum tanggal dia ingin menginap, seperti itu. Kemudian ada fax email. Fax email itu kurang lebih mesinnya mirip kayak telepon, tapi uniknya dia kayak ada tambahan mesin printernya. Jadi tamu memasukkan ketikan yang sudah dia buat sebelumnya, kemudian ada kayak mesin fotokopi itu ditaruh dokumennya di sana, ketik nomor telepon tujuannya, terkirimlah dokumennya ke sana, dokumen pemesanannya, seperti itu. Agak rumit sih pemakaiannya ini dibanding telepon. And then website. Nah, ini website paling sering nih digunakan oleh tamu zaman now nih. Tamu zaman now itu paling sering menggunakan website. Websitenya itu bukan hanya dari website hotel. Beberapa ada sih dari website hotel seperti itu, tapi most of guests zaman now itu mereka melakukan pemesanan kamar itu lebih sering menggunakan travel agent, website dari travel agent. Kayak yang seperti Mr. katakan tadi, Traveloka, Booking.com, yang seperti itu mereka kan punya website mereka sendiri kan. Nah, jadi di sana mereka memesan langsung seperti itu. And then yang the last itu ada email. Nah, ini juga email lagi naik daun nih sekarang tamunya mesan email. Karena kalau mereka mesan lewat agent, mereka kena biaya orang atau pihak ketiga. Sementara kalau lewat email, mereka bisa langsung memesan kepada hotelnya, seperti itu, kepada pihak reservation di hotelnya. Ini lebih sering nih sekarang. Bisa dipahami media-media yang digunakan untuk memesan kamar? Bisa ya. Ini kalian harus ingat nih, karena sering muncul di ulangan ataupun di ujian, seperti itu ya. Next, kita lanjutkan. Nah, sumber pemesanan kamar. Minggu lalu udah dijelasin nggak sama Miss Ade-nya? Belum ya? Kalau belum berarti Mister sekarang yang menjelaskan. Oke, ini berdasarkan buku reservation yang Mister kutip untuk kurikulum KTSP-nya ya. Jadi kalau kalian ke perpus, kalian bisa melihat, karena sekarang kita udah punya perpus. Nah, ada di sebelah kelas AP11 tuh, di baratnya AP11 yang dulu untuk D1 itu kalau nggak salah ya. Sekarang udah jadi perpus di sana. Lain kali kalau kalian mampir ke sekolah, boleh mampir ke perpus, lihat buku di sana juga. Nah, di sana Mister dapat kutipan di mana ada beberapa sumber pemesanan kamar. Nah, yang pertama itu disebut free individual travelers. Nah, atau sering disebut FITS. Ini artinya tamu yang dimaksudkan sumber pemesanan kamar yang datang langsung ke hotel. Sama kayak walk-in guest jadinya ya. Free individual travelers. Datang langsung ke hotel. Secara menyendiri kayak gitu. Tanpa agen-agen tambahan atau pihak ketiga. Dia langsung yang memesan seperti itu ke sana. And then airlines. Nah, airlines itu kan pesawat ya. Dalam artian ini sumber pemesanan kamar yang berasal dari maskapai penerbangan. Seperti itu. Kalau kalian pernah melakukan perjalanan wisata menggunakan pesawat terbang yang jauh, misalkan ke luar negeri ya, biasanya itu ada pesawat yang transit seperti itu. Jadi kalau tamunya kalau penumpang dari pesawatnya itu ya secara pribadi mereka memesan, yaitu masuk ke free individual travelers, tapi untuk awak pesawatnya, misalkannya itu pilot, kemudian pramugara yang menyerupai pramugari kayak gitu ya. Jadi mereka itu biasanya langsung dipesankan oleh maskapai penerbangan masing-masing. Misalkan Garuda Airlines pada saat transit itu misalkan sudah langsung memesan di sebuah kamar hotel yang dekat lokasinya dengan bandara, seperti itu. Jadi itu airlines yang nama sumber pemesanan kamarnya. Kemudian ada tour operator. Nah, ini harus keduanya nih Mister jelasin langsung dengan tour operator dan travel agent. Kalau kita artikan secara langsung, ini kayak mirip-mirip gitu jawabannya. Karena tour operator dan travel agent adalah pihak ketiga yang sumber pemesanan kamar, di mana mereka merupakan pihak ketiga yang membantu tamu untuk memperoleh kamar dengan mudah. Seperti itu. Cuma kalian harus tahu di sini perbedaannya gimana. Tour operator itu mereka punya perusahaan offline pada daerah lokasi hotel tersebut.
Sementara travel agent itu mereka tidak mempunyai perusahaan atau kantor yang dekat dengan lokasi hotel tersebut. Tetapi kalau travel agent menggunakan aplikasi. Nah, perbedaannya di sana. Tour operator itu melalui email biasanya melakukan pemesanan kamar. Travel agent itu melalui aplikasi. Aplikasi yang bisa mudah di-download di Play Store atau di App Store seperti itu. Nah, contoh Mister kasih tahu di sini. Tour operator. Pernah nggak kalian mendengar istilah panorama? Atau Asian Trail yang kayak gitu. Happy Trail. Wonderland, itu ada beberapa tuh. Yang seperti itu disebut tour operator karena mereka itu sudah mempunyai anak cabang di lokasi hotel tersebut. Misalkan kita di Bali nih, kita di Ubud. Mereka udah punya perusahaan di Bali tuh. Jadi nanti kalau ada tamu yang memesan, mereka cuma lewat email aja langsung dari perusahaan tersebut. Berbeda dengan travel agent nih. Travel agent itu mereka memesan melalui aplikasi nih. Kalau kalian cek, bisa kalian cek sih sekarang di Play Store atau App Store kalian. Nyari misalkan booking.com, Traveloka yang seperti itu, Agoda, itu pasti travel agent. Jadi kalau kalian bingung perbedaan travel agent sama tour operator, kalian coba cek di Play Store atau App Store dari HP kalian. Ada nggak nama dari atau aplikasi dari sumber pemesanan tersebut? Misalkan kalian ragu nih, Traveloka itu termasuk tour operator apa travel agent sih? Kalian cek coba di App Store kalian atau di Play Store kalian. Ketik di sana Mister sebut Traveloka. Kalau ada aplikasinya berarti mereka travel agent seperti itu. Kalau nggak ada aplikasinya berarti mereka tour operator. Bisa dipahami nggak maksudnya? Oke. Kemudian Mister lanjut ada namanya corporate houses. Jadi corporate itu kan kerjasama ya, houses itu rumah atau kalau dalam istilah perhotelan perusahaan maksudnya. Jadi di sini adalah corporate houses itu sumber pemesanan kamar dari perusahaan yang bekerja sama dengan hotel seperti itu. Jadi banyak nih di hotel-hotel khususnya di Bali nih, misalkan kasusnya seperti ini. Hotel A atau Hotel Ratnawarta dalam keadaan fully book. Ada pemesan masuk lagi, tapi dia biar dapat keuntungan juga, nggak mau cancel pemesanan tersebut. Jadi dia oper, Ratnawarta Hotelnya itu ngoper tamu ke Skata Hotel gitu misalkan. Pernah nggak kalian lihat kasus seperti itu? Biasanya ini terjadi di high season sih. Pernah nggak? Ngoper-ngoper tamu tuh ke hotel lain. Nah itu sumber pemesanan kamarnya berasal dari corporate houses sebutannya. Jadi yang ngasih tamu ke hotel lain itu, terus hotel yang ngasih tamu ke hotel lain itu disebut corporate houses seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Kemudian embassies and consulate. Jadi embassies and consulate itu maksudnya adalah sumber pemesanan kamar yang berasal dari kedutaan besar suatu negara. Nah, jadi di sini yang memesan kamarnya itu adalah dari kedutaan besar suatu negara lain. Misalkan pada saat ajang SEA Games atau Asian Games, padahal kan itu terjadi di satu negara, tapi diikuti oleh negara lain. Jadi negara lain itu pasti memesan hotel untuk atlet-atletnya. Nah, seperti itu. Mereka, kedutaan besar itu disebut dengan embassies and consulate pada sumber pemesanan kamar. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, terpaksa Mister agak cepat-cepat dikit ya. Association. Association ini maksudnya sumber pemesanan kamar yang berasal dari suatu organisasi tertentu. Nah, misalkan Ikatan Dokter Indonesia sedang melakukan anniversary-nya, sedang ingin merayakan anniversary-nya. Jadi ingin jalan-jalan ke suatu tempat di mana mereka langsung nginep di sana, menyewa sebuah hotel. Nah, jadi dari pihak ID, kalau sering disebut ya, dari pihak ID itu langsung memesan ke sebuah hotel, mereka itu disebut sumber pemesanan kamar, yang dimaksudkan di sini association, seperti itu. And then, yang ke-8 itu ada government offices. Jadi maksudnya ini sumber pemesanan kamar yang berasal dari kantor pemerintahan. Seperti itu. Government itu kan pemerintah ya. Misalkan nih,
DPR ini lagi rapat paripurna. Nah, di saat seperti itu, pemerintah yang langsung memesankan sebuah hotel untuk DPR-nya, seperti itu. Ini government office maksudnya. Kemudian referral. Referral itu sumber pemesanan kamar yang berdasarkan rekomendasi dari tamu yang sempat menginap di hotel tersebut sebelumnya, atau seseorang yang ingin mencari keuntungan dari penjualan kamar kepada tamu lain, seperti itu. Biasanya kalau di Bali khususnya itu, kalau kalian ingat-ingat ada tour guide nih datang ke reception, nanya ada kamar kosong, seperti itu. Harganya berapa, seperti itu. Berapa dapat komisi. Nah, yang seperti itu. Pasti sering nih yang training di FO melihat yang seperti itu. Mereka itu disebut referral dalam sumber pemesanan kamar. Karena mereka itu mencari keuntungan untuk tamu lain yang mereka carikan tempat menginap, seperti itu. Rekomendasi dari mereka untuk menginap di sana. Biasanya untuk referral, setiap hotel di Bali kebanyakan itu memberikan komisi 10% per night, kayak gitu. Misalkan harga kamar 1 juta, dalam satu malamnya itu, si referral ini akan mendapat 100.000, seperti itu. Sekian dulu, ada pertanyaan nggak? Karena waktu kita udah lewat dikit ya. Ada pertanyaan? Mister hitung sampai 5 nih, kalau nggak ada pertanyaan berarti Mister akan closing seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang bertanya ya. Oke, kalau gitu Mister simpulkan apa yang Mister ajarkan tadi. Jadi kita tadi sudah membahas pengertian reservation, di mana itu adalah salah satu section dalam front office yang menangani pemesanan kamar. Kemudian sebutan untuk petugas reservation itu adalah reservationist atau reservation clerk. And then kita juga bahas beberapa tugas dan tanggung jawab dari petugas reservationist. Salah satunya itu adalah menghandle atau menangani pemesanan kamar melalui media komunikasi. Kemudian kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis pemesanan kamar. Tadi ada 6, total sudah disebutkan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang method of reservation, ada 2 tadi, direct sama indirect. And then kita juga sudah bahas tentang media pemesanan kamar, itu ada 5 tadi ya. Yang pertama itu telepon, and then surat, and then facsimiles, and then website, dan the last itu tadi email, seperti itu. Dan kita juga bahas tentang sumber pemesanan kamar, itu ada 9 tadi ya, FITS atau Free Individual Travelers, kemudian ada airlines atau melalui maskapai penerbangan, kemudian tour operator sama travel agent itu sumber pemesanan pihak ketiga. And then kita juga ada bahas tentang association, and then corporate houses, and then kita bahas juga tentang embassies and consulate, dan referral, seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatian kalian. Good, tadi udah ada beberapa siswa yang aktif, raise hand, seperti itu, angkat tangan, berusaha untuk menjawab. Semua jawabannya benar, bagus sekali. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mister akhiri pertemuan ini, di mana pertemuan berikutnya akan diisi oleh Miss Titin, seperti itu. Karena tadi kita membuka dengan penganjali umat, kita sekarang tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Thank you, see you next meeting.